Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang tugas topik 2.1.f.2 tentang tugas eksplorasi konsep modul 2.1 yaitu tentang diagram Freyer. Saya adalah Yogi Pranantasianto, SPD dari SD Negeri 1 Sindang, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Berikut adalah diagram Freyer mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Definisinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara belajar, kecepatan belajar, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak lagi mengajar semua siswa dengan cara yang sama, melainkan menyesuaikan pengajarannya sesuai dengan karakteristik, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama fokus pada peserta didik, kemudian yang kedua berbagi pilihan pembelajaran berdiferensiasi seperti berdiferensiasi konten, proses, dan produk, kemudian penilaian yang berkelanjutan, kemudian lingkungan belajar yang mendukung, kemudian peran guru sebagai fasilitator dan penuntun, kemudian menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik, kemudian yang terakhir adalah materi yang bervariasi. Kemudian contoh pembelajaran berdiferensiasi adalah aktivitas kelas menggunakan model pembelajaran yang variatif, kemudian kooperatif, dan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Di sini berdasarkan gaya belajarnya, contoh adalah materi sistem tata surya, dengan mengambil gaya belajar siswa, yaitu di sini untuk visual bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, maka guru membuat poster atau presentasi visual tentang tata surya, dan dengan gaya belajar auditori membuat lagu atau cerita tentang tata surya, dan yang gaya belajarnya kinestetik maka membuat model tata surya atau melakukan simulasi gerakan planet. Kemudian berikutnya adalah bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi adalah tidak memberikan pilihan pada peserta didik, kemudian yang kedua tugas dan penilaian sama yang diberikan pada peserta didik tanpa mempertimbangkan perbedaan individu, kemudian yang ketiga membagi kelas menjadi kelompok yang homogen berdasarkan nilai, kemudian yang keempat hanya fokus pada metode pengajaran, kemudian yang kelima tidak memberikan pilihan pada peserta didik, kemudian yang terakhir tidak memberikan umpan balik yang spesifik. Ya, demikian terkait dengan diagram Freyer yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.